Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pramudia, mahasiswa UIN Suskario, jurusan Teknik Informatika. Nah, Bella di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi select pada SQL. Nah, jadi select itu bukan tentang cuman untuk memanggil sebuah tabel aja, tapi bisa dikombinasikan dengan menggunakan yang lain. Nah, apa sih kombinasinya itu? Nah, tapi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan dulu tentang select. Nah, jadi perintah select ini merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk memilih data dari database. Nah, penggunaannya itu adalah select kolom 1, kolom 2, yaitu kalian ingin memilih kolom yang mana yang ingin ditampilkan. Nah, from nama tabel. Nah, nama tabel dari kolom tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kita langsung coba aja. Jadi di sini select saya langsung menampilkan semua from obat. Nah, oke, ini dia cara penggunaan select, dan ini tabelnya sudah saya buat sebelumnya. Nah, sekarang apa sih kombinasi-kombinasi dengan select itu? Nah, kombinasinya itu ada 5. Yang pertama adalah close where, yang kedua join, yang keempat order by, yang kelima ada group by, yang keenam ada having. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, close where. Close where itu digunakan untuk menentukan kondisi saat mengambil data dari tabel tunggal atau bergabung dengan beberapa tabel. Nah, jadi juga close where ini kita bisa menentukan sebuah kondisi dengan menggunakan operator logika atau perbandingan seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan like, not, dan lain-lain. Nah, penggunaannya itu adalah select kolom 1, kolom 2, kolom yang ingin kita pilih from nama tabel dari kolom tersebut, dan where kondisinya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini berarti saya ingin select ya, harga. Nah, saya memilih kolom harga dari from tabel obat. Nah, where harga sama dengan harga mungkin lebih besar dari 5.000. Nah, oke. Jadi di sini sistem langsung mengoutputkan tentang harga yang berada di tabel obat yang harganya itu jumlahnya itu melebihi 5.000. Nah, di sini ada 50.000. Saya di sini ada 3 isi value, 3 isian. Nah, yang terpilih 1 karena cuman 1 ini yang harganya itu melebihi 5.000. Nah, oke, itu penggunaan singkat dari close where. Nah, sekarang lanjut lagi, itu tentang join. Nah, join ini merupakan perintah SQL untuk menggabungkan 2 tabel atau lebih berdasarkan kolom yang sama. Nah, dan join ini berdasarkan kolom yang sama ini maksudnya tentu dengan menggunakan relasi. Nah, join ini terbagi menjadi 3, yaitu ada inner join, left join, right join. Sebetulnya ada banyak, mungkin ada 7 nggak salah, tapi saya memilih 3 yang ini dulu. Nah, inner join itu adalah membandingkan record di setiap tabel untuk dicek apakah nilai sama atau tidak. Nah, jadi tabel ini ya, jika nilai kedua tabel sama, maka akan terbentuk tabel baru yang hanya menampilkan record yang sama dari kedua tabel. Nah, ini. Nah, jadi penggunaannya select from tabel 1 ya, tabel pertama yang ingin kita pakai, inner join tabel 2 yang ingin kita gabungkan dengan tabel pertama, on tabel 1 titik kolom ya, sama dengan tabel 2 titik kolom. Nah, jadi perintah on ini sebetulnya berarti menampilkan data-data yang mempunyai nilai sama, yang berarti data tersebut berelasi. Nah, contohnya seperti ini. Langsung kita praktekkan. Select. Nah, sini saya ingin di ini saya tampilkan dulu tabel 1 lagi, yaitu select from supplier. Nah, ini tabel obat dan ini tabel supplier. Oke, berarti di sini
saya ingin menggabungkan keduanya. Berarti select bintang from obat. Oke, obat. Tuh sini saya supplier aja dulu. Supplier ini join obat. Nah, on tabel 1 supplier titik. Nah, kolom ini maksudnya di obat ini saya membuat relasinya ID supplier, foreign key-nya. Yang dimana foreign key di obat ini adalah primary key di supplier. Nah, berarti di sini ID supplier sama dengan obat titik ID supplier. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita set line size 3000 36.000. Wah. 32767. Oke, belum bisa. Oke. Kita coba lagi yang tadi. Select from supplier inner obat on. Oke. Nah, jadi gini. Kalau kita zoom ya. Jadi seperti ini. Kurang rapi nih. Dia akan menggabungkan dua tabel ini, dimana dua tabel ini bisa bergabung karena ID supplier ini, karena ada relasi dari kedua tabel ini. Nah, oke. Selanjutnya left join itu sama. Left join itu menghasilkan nilai berdasarkan tabel kiri dan nilai yang sama di tabel kanan. Nah, jadi jika tabel kanan nilainya tidak sama, maka diisi nul. Nah, oke. Di sini penggunaannya sama caranya. Yang beda cuman yang inner join tadi diganti left join. Nah, jadi di sini kalau kita praktekkan nilai yang sama mungkin tidak akan keluar hasilnya, mungkin akan sama seperti inner. Kenapa? Karena tidak ada yang sini nilai di antara dua tabel saya yang sama. Nah, tapi kalau cara penggunaannya itu sama menggunakan inner. Nah, right join pun seperti itu juga, penggunaannya sama seperti left join. Nah, cuman bedanya dia ini bedanya kan kalau misalnya left join itu yang nilai 0 itu yang sebelah kiri kalau misalnya kosong. Nah, jadi kalau misalnya right join yang akan nilai 0 yang kosong itu dia akan mendeteksi yang sebelah kanan saja. Nah, itu beda kanan kirinya. Nah, selanjutnya order by adalah perintah untuk yang digunakan pada pengurutan data. Nah, pengurutannya pun itu dapat dikombinasikan, misalnya diurutkan secara kecil ke besar, itu namanya ascending. Nah, terus besar ke kecil itu descending. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Select from nama tabel, order by nama kolom. Nah, coba kita implementasikan. Kecilkan saja. Oke. Select. Di sini select bintang from obat order by harga. Nah, kenapa dia menampilkan semua? Karena di sini saya memilih semuanya bintang. Sekarang kita pilih yang cuma harga aja. Harga. Order by, nah, pengurutannya sini dari, kita coba aja yang dash. Nah, descending adalah dari besar ke kecil. Nah, dari harga di tabel obat itu langsung diurutkannya dari 50, 5.000, 2.000. Sedangkan isi aslinya itu 5.000, 50, 2.000. Jadi langsung diurutkannya.
Nah, kita coba yang ascending. Nah, ascending dari kecil ke yang besar. 2000, 5000, 50. Nah, oke, selanjutnya adalah group by. Nah, group by ini dikenakan dalam select berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan ekspresi grup. Nah, misalnya ini cara penggunaan itu ada select, nama kolom, from, nama tabel, group by, nama kolom. Nah, coba kita langsung praktekkan. Berarti di sini select nama kolomnya, kita coba harga lagi, from, obat, group by, harga. Nah, jadi dia mengelompokkan berdasarkan ekspresi sebuah grup. Jadi kalau kita ingin mengelompokkan sebuah harga, ya kita cuman harga doang yang nampil gitu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir itu having. Di having ini digunakan untuk menentukan sebuah kondisi data yang telah dikelompokkan. Nah, jadi di having ini kita memakai kondisi. Ada sum, AFG, apalagi ya? Sum, AFG, lupa. Nah, cara penggunaannya select nama kolom, from nama tabel, where kondisi, group by nama kolom, having kondisi. Nah, seperti ini. Select nama kolomnya, kita coba di harga, from, obat, langsung aja group by, bisa group by, nama kolom tadi obat, harga, having, sum, obat, besar dari 5000. Oh, ada error, obat obatku pula, harga. Nah, jadi dia cuman menggrupkan yang harganya itu di atas 5000, hampir sama penggunaannya dengan clausal where. Nah, ini mungkin karena data saya cuma sedikit, maka dia menampilkan cuma satu. Oke, baiklah, itu penjelasan singkat, penjelasan dasar dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, atau apabila ada yang kurang dimengerti, bisa di komentar di bawah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.